Oke, Septa membuat website penjualan. Ini sama seperti e-commerce ya. Nah, buat yang dijual adalah jilbab ya. Kalau jilbab itu nggak ada ukuran ya? Nggak ada ya? Paling dia pasmina atau segi empat gitu ya. Kita langsung lihat dia menggunakan metode agile. Tahap pertamanya apa? Perencanaan. Yang kedua analisis persyaratan. Yang ketiga desain. Oh, berarti proses bisnisnya di analisis persyaratan. Itu kau buat di mana nih? Oh, kau buat di perencanaan, oh, bisnis. Nah, itu tulisannya rata kanan ya. Jangan hanya kiri, tapi rata kanan juga. Yang bab 2 perencanaan. Nah, kemudian bab 3, oh, kau masuk ke di skenario itu di ini ya, di perencanaannya. Yang pertama data user. Bukan skenario data user, tapi kelola data user. Ya, skenario kelola data user. Apa yang dikelola? Masa aktor memilih salah satu user? Loh kan usernya belum ada. Nah di entry ke kan? Namanya, IP-nya, username-nya, password-nya, kan gitu. Nah, mestinya aksi aktornya untuk menginputkan atribut tadi. Nah, jadi nama skenario kelola data user. Oke, yang kedua, skenario kelola data produk. Nah, aksi aktornya apa? Aktor memilih salah satu produk. Ngapain dia milih? Kan dia mesti ngentri ke data produk. Apa yang mesti dientrikan datanya? Data produknya apa yang mesti dientrikan? Coba. Data. ID produknya apa? Nama produknya apa? Kalau jilbab itu apa biasanya? Warnanya apa? Bahannya apa? Misalnya ya. Bentuknya apa? Apakah pasmina? Apa? Itu yang mesti diinputkan di aksi aktor. Bukan aktor memilih salah satu produk itu apa. Sebelum dipilihkan, dientrikan dulu datanya. Cinta? Yang berikutnya, skenario data kategori. Nah, isi kategori itu apa? Kan kategori produk. Kok produk yang banyak minat? Kalau kita pilih kategori, nah coba yang lain. Apa isian kategori kalau kita jual jilbab? Kategorinya apa? Nah, jadi kalau isi pasmina, segi empat, apalagi biasanya? Jilbab langsung itu apa namanya? Yang punya jilbab ini nah. Nah, itu kategori. Jadi ngisi ngentri kategori dulu, baru ngentri nama produk, baru ngentri produk. Ya, ngentri kategori dulu, baru ngentri produk. Jadi ID produk, ID kategori, nama kategori, misalnya ID kategorinya 01. Apa nama kategorinya? Pasmina. Nanti 02, jilbab segi 4. 03, segi 4 lebar. Misalnya kan ada segi 4 yang biasa, ada yang lebar. Oke, login. Nah, login ini setelah ngelola data user. Jadi yang pertama kelola data user dulu, yang kedua baru login, yang ketiga baru entry produk, entry kategori, yang keempat baru entry produk. Ya. Baru customer bisa mesan. Oh, ini pesan ya. Skenario pesan produk namanya ya. Nomor 5 itu namanya skenario pesan produk. Oke, memilih produk, memasukkan produk ke keranjang, memasukkan kode kupon. Oke. Yang berikutnya pesan admin. Admin ngapain mesan? Dia nak beli. Admin kan yang menjual. Ya, nggak usah berarti yang nomor 6 ini. Nomor 7, transaksi, memilih proses pembayaran. Nah, memilih itu pelanggan bisa melihat metode pembayaran. Apa pilihannya? Dibuat di aksi aktor. Pilihannya apa ya, dibuat. Jadi semua yang dilakukan oleh si user itu dimasukkan di aksi aktor ya. Skenario transaksi, menampilkan halaman transaksi. Apa ini? Review produk. Tidak masalah yang ini, cuman yang tadi ya, yang paling fatal ya. Oke, objeknya. Objek itu bukan nama orang, bukan orang.
Apa syarat objek? Harus ada atribut dan operasi. Nah, misalnya nih, skenario kelola data produk yang nomor 2. Apa objeknya? Pasti produk objeknya. Skenario data kategori, apa objeknya? Pasti kategori objeknya. Bukan admin, customer. Bukan orang. Jadi yang kamu lihat itu anak-anakku tercinta dan tersayang ya, objek itu bukan orang, tapi dia harus punya atribut dan punya operasi. Jangan kamu pikir objek itu wong, bukan. Tapi dia juga bisa orang, bisa barang, bisa transaksi. Transaksi itu kan beli, jual, pesan, sewa, itu transaksi. Ya, diperbaiki semua. Objeknya semua, rata-rata semua kalian itu salah. Kalian berpikir objek itu orang, padahal objek itu lah jelas-jelas ibu jelas ke di teori bahwa objek itu syaratnya ada dua, dia punya atribut dan punya operasi. Kelas-kelasnya juga. Nah, kenapa kelasnya admin dengan customer aja? Padahal di bawahnya, kau lihat di poin 2.2 kau. Kelasnya ada kelas kategori, ada kelas produk. Kamu di atas di kelasnya cuma admin dengan customer. Ya, sesuaikan. Oke, ada kelas apa tadi? Kategori oke, kelas produk. Oke. Kelas produk itu masukkan stok sebagai atribut, masukkan stok. Kelas customer, oke, kelas user, oke. Kelas pesan, oke, kelas transaksi, oke. Kelas transaksinya jumlah yang dia beli mana? Sebagai atribut. Jumlah yang dia beli mana? Enggak ada. Kelas transaksi operasinya apa? Operasinya apa? Itu juga nggak ada di sini. Ya. Oh, entry edit hapus ya. Oke. Oke. Oke, jadi maksud menyesuaikan yang di atas. Nah, jumlah use case yang ada di dalam use case diagram harus sama dengan jumlah skenario. Nah, ini udah jelas. Tidak boleh kita buat laporan, gambarnya tidak jelas. Tidak bisa dibaca, itu tidak boleh. Kabur, tidak boleh. Harus jelas. Kalau mau screenshot, screenshotlah gambar yang jelas. Activity diagramnya juga mengikuti skenario ya. Ya, kelas diagramnya juga mengikuti tahap analisis. Nah, ini ada lagi banyak nih. Apa aja di sini di kelas diagram yang di page 24 ini? Oh, tidak sesuai. Kelas yang di atas dengan kelas yang di kelas diagram tidak sesuai. Nah, diperbaiki ya. Oke, ini baru rancangan ya, belum ada codingnya ya. Hijab mama, ini data produknya, ini tentang kami, registrasi. Nah, ini kan harus sesuai. Username, nama lengkap, nomor HP, alamat, password email harus sesuai dengan skenario. Nah, yang kamu masukin ini ya. Login, ada user ID dengan password juga harus sesuai dengan skenario. Dashboard, nggak ada skenario melihat dashboard di atas. Tampilannya aduh, nggak sesuai. Ya, pokoknya semua yang dirancang itu harus ada implementasinya di hasil. Ya, semuanya harus ada implementasinya di akhir di implementasi ya. Jadi ngerancang itu harus sama dengan implementasi. Oke, itu saja revisi untuk